Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau di sini sih siang ya, pas syuting. Ya, kembali lagi bersama saya Fajar Wisnu yang selalu siap untuk membantu. Jadi bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga tetap dalam kondisi yang fit dan bahagia selalu ya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan jurnal pengeluaran kas dan jurnal pemasukan kas. Jadi teman-teman, untuk beberapa menit ke depan saya minta untuk fokus ya, biar aku dan kamu bisa saling mengerti. Iya. Oke, kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui fungsi dan tujuan jurnal pengeluaran kas dan jurnal pemasukan kas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami perbedaan dari jurnal pengeluaran kas dan jurnal pemasukan kas. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengerjakan dan mengklasifikasikan transaksi mana yang masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas dan mana yang masuk ke jurnal pemasukan kas pada sebuah kasus perusahaan kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pemasukan kas dan pengeluaran kas, saya akan membahas sedikit materi terkait dengan jurnal khusus, karena jurnal pengeluaran kas dan pemasukan kas itu termasuk dalam jurnal khusus. Apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat berbagai transaksi yang secara berulang kayak gitu dan juga sejenis, jadi intensitasnya sering. Dan dengan kata lain juga merupakan jurnal yang dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya. Jadi ada karakteristik masing-masing di tiap jurnal khusus. Ada 5 jenis jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua ada jurnal penjualan, yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas, yang keempat ada jurnal pemasukan kas, dan yang terakhir ada jurnal memorial. Oke, langsung saja kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Apa sih itu jurnal pengeluaran kas? Sebelum kita masuk ke jurnal, kita akan bahas dulu pengeluaran kas. Apa sih itu pengeluaran kas? Pengeluaran kas meliputi seluruh pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai dan pembayaran dengan cara menyerahkan cek atau bilet giro kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. Jadi di sini pengeluaran kas ya berkaitan dengan kas bayar secara tunai. Kalau yang pembelian dan penjualan itu secara kredit dalam jurnal khusus. Kemudian jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan semua transaksi berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran dengan kas, itu khusus. Kemudian di sini ada bentuk jurnalnya, bisa dilihat dulu. Nah, di sini periodenya periode Desember 2021. Nah, indikator dalam jurnal ini apa saja? Ini ada tanggal, nomor putih kas keluar, keterangan, kemudian di bagian debit ada utang usaha, pembelian, dan lain-lain. Nah, lain-lain ini untuk akun yang tidak ada di utang usaha atau pembelian. Nah, dalam akun utang usaha atau pembelian ini bisa kalian pilih salah satu atau bisa dimasukkan juga dua-duanya, atau juga bisa ditambah akun lain yang memang sering terjadi kayak gitu transaksinya. Jadi bisa ditambahkan maupun dikurangkan sesuaikan dengan perusahaannya dan transaksinya. Kemudian bagian kredit ada kas ya, tentu saja kas ya, karena kita ada pengeluaran kas, jadi ya kas otomatis kan keluar. Kas keluar masuk ke kredit dong. Baik, di sini ada 2 contoh transaksi bisa dilihat. Yang pertama pada tanggal 1, PT apa sih mengeluarkan cek untuk membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Nah, jurnal seperti apa? Silahkan dicek di sini. Cing. Nah, jadi di tanggal jangan lupa ngasih tanggal ya. Kemudian keterangan kita kasih gaji ke karyawan atau bisa juga yang lain, pokoknya yang berkaitan dengan gaji atau gaji apa gitu. Kemudian yang bagian debit ada akun beban gaji, karena kita mengeluarkan untuk gaji, jadi akun untuk debitnya adalah beban gaji. Kemudian kreditnya ada kas 3 juta dan beban gajinya 3 juta, seperti itu. Basic ya. Kemudian lanjut ke tanggal 3, kita ada PT apa sih membayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar 1 juta. Nah, di sini jurnalnya, tanggal kita masukkan, kemudian keterangannya premi asuransi atau bisa premi asuransi di muka atau yang lain ya, terserah kalian biar paham. Kemudian debitnya di akun lain-lain ada asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta karena kan buat 1 tahun ke depan ya, jadi kita bayar di awal. Kemudian kreditnya adalah kas berkurang.
Baik, selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Menerima. Nah, di sini jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau berbagai transaksi yang berdampak pada bertambahnya kas perusahaan gitu. Nah, jadi bentuk jurnalnya seringnya dipakai seperti ini. Periode Desember 2021 seperti hampir mirip ya, tapi kebalikannya dengan pengeluaran kas. Tanggal, nomor bukti, keterangan, debitnya di sini ada kas karena kita menerima kas, jadi ya masuk ke debit kasnya. Kemudian lain-lain untuk yang selain kas ya. Kemudian ada kreditnya, piutang dagang dan penjualan serta lain-lain. Nah, itu sama ya kayak yang pengeluaran kas, bisa dipilih salah satu, bisa ditambah sesuaikan dengan perusahaannya ya gitu. Oke, langsung saja ke contohnya biar nggak usah basa-basi, nggak bingung. Pada tanggal 2 dijual secara tunai barang dagangan dengan harga 3,5 juta. Kita seperti tadi kita biasa masukkan tanggal dulu, kemudian keterangannya, barang dagangan ya, kemudian di debitnya kita masukkan kas sebesar 3,5 karena kita menjual, jadi kita mendapat barang dijualnya secara tunai tentu saja. Kemudian di bagian kredit kita masukkan ke penjualan sebesar 3,5 kayak gitu. Lanjut ke contoh yang kedua, tanggal 5 diterima penghasilan bunga sebesar 200.000 dengan nomor bukti 01. Kita masukkan seperti biasa, tanggal, nomor cek, keterangan, bunga atau penghasilan bunga boleh silakan. Kemudian di debitnya kas sebesar 200.000, kemudian di kreditnya di akun lain-lain pendapatan bunga sebesar 200.000 kayak gitu. Aman, lanjut. Oke. Selanjutnya tanggal 7 diterima cek dari toko murid baik. Kalian harus jadi murid yang baik ya, kalau nggak baik nanti jadi toko murid tidak baik. Kemudian ya, toko murid baik ini untuk pembayaran faktur nomor A9 seharga 4.200.000 dikurangi potongan, dapat potongan 2%, nomor bukti potongan nomor 04. Kemudian kita masukkan seperti biasa, nomor ceknya nomor 4, kemudian keterangannya ada toko murid baik, kemudian debitnya ada kas. Nah, ini kan dapat potongan ya, jadi kita hitung dulu potongan penjualannya itu berapa. 2% kali 4.200.000 didapat 84.000 ya kan. Kemudian kita kurangkan, kita dapat kasnya 4.116.000 itu. Kemudian kita pindah ke kreditnya piutang dagang sebesar 4.200.000 karena faktur ya, berarti kan dari yang bulan lalu maupun tahun kemarin ya gitu. Oke, berikutnya ada 2 buah soal, coba teman-teman nanti bayangkan bagaimana jurnalnya ya. Jadi yang pertama soalnya di sini pada tanggal 12 dicatat penjualan secara tunai selama minggu kedua sebesar 3 juta. Jadi pencatatan penjualan tunai sebesar 3 juta. Coba dibayangkan ini masuk ke jurnal apa dan bagaimana jurnalnya. Saya kasih waktu 2 hari. Sepertinya terlalu lama, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jurnalnya seperti ini. Bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi teman-teman? Kalau nggak sesuai ekspektasi berarti ada masalah dalam diri Anda gitu. Jadi Anda harus mencoba untuk soal kedua harus benar. Oke, lanjut ke soal 2. Selanjutnya soal yang kedua, pada tanggal 5 dibayar kepada UD Koprol faktur nomor JIT ke-5 sebesar 4 juta dikurangi dengan potongan 2%. Ayo diingat-ingat ini jurnal pemasukan atau pengeluaran, kemudian jurnalnya seperti apa, akun-akunnya apa, dan ingat ada potongan 2%. Jangan sampai keliru. Saya kasih waktu 4 detik, 5 detik aja deh, biar kalian hitung dulu ya itu persenannya. Paling sudah kan kita gampang lah ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
bagaimana? Apakah sesuai dengan perkiraan dan jawaban yang ada di benak teman-teman semua? Kalau sudah benar, kalau sudah benar berarti teman-teman sudah memahami, setidaknya memahami dalam kasus jurnal khusus ini dua, yaitu pengeluaran kas dan pemasukan kas, yang memang di sini kan secara tunai. Jadi harusnya gampang sih untuk teman-teman karena jurnalnya dan akunnya cuma itu aja gitu. Kita penting ngapalin aja nama akunnya dan memahami bagaimana soalnya, karena soal ini kan transaksi ini sesuai dengan kenyataan ya. Jadi kita main dengan logika aja, dengan pemahaman, kemudian kita ingat nama akunnya ini nih, atau pakai nama akun yang kalian ganti yang sekiranya bisa kalian ingat dengan gampang itu juga boleh. Tapi ya kalau secara dengan standarnya SHK ya pakai jurnal yang biasa kita pakai gitu ya. Oke, akhirnya kita sudah pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk jurnal pengeluaran kas dan pemasukan kas, semoga anak-anak bisa memahami dan membedakan ya mana yang masuk ke jurnal pengeluaran kas dan pemasukan kas. Yang pengeluaran kas tentu saja yang berkaitan dengan pembelian, kemudian yang pemasukan kas terkait dengan penjualan gitu. Jadi harus teliti juga ya. Dan semoga teman-teman anak-anak semua di sana diberikan kesehatan dan kemampuan untuk membangun diri, untuk belajar mandiri tentunya, karena kita secara online ya. Jadi Bapak juga pengen ketemu kalian. Semoga segera selesai ini pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Good luck.